Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Heren, dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang judul Kesalahan Logika Jenderal Dudung, Tuhan Bukan Orang Arab. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan komentari. Halo semua. Beberapa hari yang lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Hidup Abdurrahman kembali menjadi sorotan publik karena sebuah pernyataan yang dia sampaikan cara dia berdoa. Kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya simpel aja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia aja, karena Tuhan kita bukan orang Arab. Karena pernyataan ini, Jenderal Dudung mendapatkan kecaman dari banyak umat muslim. Mulai dari rakyat biasa, Ustadz Felixio, Imam Syamsi Ali, sampai Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Mereka berkata bahwa Jenderal Dudung salah logika. Nah, banyak orang yang bingung salah logikanya di mana. Jadi, pada video ini, kita akan membahas tentang hal ini, supaya kita bisa melihat dengan jelas salah logikanya di mana. Bentar, sebelumnya kita mau bahas dulu bentar ya, sebelum kita masuk videonya. Gini, kalau kita tonton podcastnya, itu Jenderal Dudung itu pengen menggampangkan itu, ya. Gini, saya jujur saya nggak hafal semua doa ya dalam bahasa Arab. Apalagi ada doa-doa tertentu yang misal saya minta apalah yang saya inginkan gitu, yang kan nggak ada dalam bahasa Arab. Misalnya saya pengen barang ini itu misalnya kan, saya menginginkan suatu barang ini itu nggak ada dalam Arabnya. Nah itu memang saya pakai bahasa Indonesia gitu, karena saya nggak bisa bahasa Arab kan. Nah, tapi itu bukan menjadikan kita untuk menggampangkan guys, ya. Jadi mentang-mentang kita nggak bisa berdoa dalam bahasa Arab, lalu kita masuk kepada hal mengatakan misalnya Tuhan bukan orang Arab gitu. Jadi Anda cukup katakan, saya kalau berdoa, misal gini, saya kasih contoh misalnya saya tanya oleh Deddy Kebuzer, Anda kalau berdoa gimana? Ya saya katakan, saya kan nggak mampu menghafal semua doa dalam bahasa Arab, dan ada doa-doa tertentu yang itu tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada dicontohkan Rasulullah dalam bahasa Arabnya. Nah itu memang saya dalam bahasa Indonesia. Nah cukup sampai sekian saja, tidak saya tambahkan dengan Tuhan bukan orang Arab, karena letak kontroversial di situ guys. Makanya banyak kecaman dari mana-mana gitu kan. Nah itu tanpa lagi pasti ngerti. Lalu yang kedua, Tuhan itu bukan orang, Tuhan itu bukan makhluk, ya, bukan orang, bukan hewan, bukan apa segala macam. Nah makanya nggak tepat kalau dikatakan Tuhan bukan orang Arab. Jangankan orang Arab, orang aja enggak. Nah, kecuali mungkin tuannya Tamparagi. Tuannya Tamparagi memang kalau dia mau jujur ya, tuannya Tamparagi itu adalah orang Israel. Yesus atau Nabi Isa adalah orang Israel. Nah, jadi itu kalau ditujukan untuk Yesus atau Nabi Isa, Tuhannya Tamparagi itu harus cocok. Yesus bukan orang Arab, cocok. Ya kan? Beliau adalah orang Israel. Tapi untuk Allah itu nggak cocok guys, karena beliau bukan makhluk. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk ini ya kan. Jadi orang akan bertanya, kalau bukan orang Arab berarti orang mana? Karena ada orangnya gitu guys. Misal gini, cocok nggak misalnya katakan misalnya gini, Tamparagi adalah kambing kambing Singapura atau kambing Jawa atau kambing Sumatera, cocok nggak? Nggak cocok sama sekali, karena Tamparagi manusia. Kok dibandingkan sama kambing? Itu guys, jadi ngawur di situ. Tuhan yang bukan makhluk disamakan dengan makhluk. Nah, itu kacau di situ. Kecuali kalau Yesus, oke, dia makhluk kan. Dia memang orang. Jadi kalau Yesus dikatakan bukan orang Arab, saya setuju. Nggak ada masalah di situ. Tapi ketika dikatakan Tuhan bukan orang Arab, itu jadi masalah guys. Ya kan? Nah, kecuali misalnya kayak tanpa lagi misalnya pengen mengatakan bahwa Habib Rizik atau umat Islam itu bukan kadal gurun, bukan kadrun atau kada gurun. Nah itu cocok. Nah, ini beda kasusnya sama yang tadi ya. Ketika kita katakan Tamparagi bukan kambing Jawa, ya, dalam artian bukan membela, bukan membela orangnya gitu. Misalnya kan ada hujatan terhadap umat Islam dikatakan kadal gurun, ya kan? Misalnya umat Islam A adalah kadal gurun, nah itu kita bela dengan mengatakan
Umat Islam A itu bukan kadal gurun. Nah, itu nggak masalah, bagus malah. Karena membela, karena yang ditujukan untuk orangnya, untuk oknumnya gitu. Karena ada tujuan seperti itu. Nah, kalau ada tuduhan kepada Allah, Allah itu dikatakan Allah adalah orang Arab. Nah, itu kita boleh mengatakan Allah bukan orang Arab. Jadi sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau untuk menggampangkan, ya, supaya dia tuh bebas bisa doa dengan bahasa Indonesia tanpa perlu atau malas lah menghafal bahasa Arabnya. Nah, itu nggak boleh diucapkan, guys. Ya, kecuali misalnya karena nanti orang akan terpengaruh. Posisi beliau ini kan masalahnya adalah jenderal, ya, kepala staf angkatan darat. Jadi beliau tuh tentu sebagai seorang yang tokoh berpengaruh itu akan didengar minimal oleh anak buahnya. Ini berbahaya kalau orang nanti memakai pendapatnya. Oh, kalau gitu kita nggak perlu menghafal bahasa Arab, doa bahasa Arab. Ngapain? Toh Tuhan bukan orang Arab. Nanti kan begitu narasinya. Jadi ini berbahaya. Ya, padahal ya, Allah itu menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Nah, Allah berjanji dia akan menjaga ya Quran itu hingga hari kiamat. Nah, untuk tujuan itu, untuk purpose itu, makanya Quran itu dihafal. Jadi umat manusia menghafal Quran itu bukan tidak ada tujuannya, guys. Jadi Allah membuat kita mudah menghafal Quran. Coba lihat, ada nggak suatu buku yang dihafal selain Quran? Nggak ada, bahkan kita pun tidak, kan? Nah, itu tujuannya ada. Allah yang membuat itu semua. Itu atas campur tangan Allah, sehingga manusia banyak menghafal Quran. Itulah cara Allah menjaga Quran. Nah, selain Quran tentu harus dijaga juga yang lain, ya. Karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad berupa hadis, berupa doa itu kandungan Quran juga. Jadi Quran itu, guys, dijabarkan melalui doa-doa, melalui hadis segala macamnya gitu. Jadi misalnya kayak kayak doa keselamatan di Quran ada tuh. Berdoalah minta keselamatan pada Allah misalnya di Quran, kan. Nah, itu dijabarkan melalui doanya seperti apa? Nah, itu diajarkan Nabi melalui dalam bahasa Arab. Nah, itu harus dijaga juga, guys, gitu. Jadi cara menjaga sesuatu itu adalah dengan menghafalkan. Contoh, saya kasih contoh ya. Kayak budaya Jawa, budaya apapun Indonesia punya, itu kan dihafal semuanya. Misalnya ada budaya gamelan, budaya wayang, budaya apa lagi, yang baca ada omong-omongannya ya. Misalkan kayak tarian apa gitu, ada syairnya kan, itu kan dihafal dalam bahasa Jawa, kan. Misal ada tarian apa gitu, itu dihafal dalam bahasa setempat untuk menjaga kelestariannya. Jadi budayanya sebegitunya dijaga, apalagi agama, guys, gitu loh. Nah, jadi poinnya adalah jangan mentang-mentang kalau Anda misalnya nggak mau misalnya menghafal dalam bahasa Arab, doanya silakan, itu urusan Anda. Tapi jangan membuat statement karena nanti takutnya akan diikuti orang. Karena orang itu akan gampang mengikuti, apalagi suatu tokoh gitu. Ini berbahaya. Misalnya kayak saya malas lah ngapal dalam bahasa Arab, saya nggak sempat gitu, sibuk. Ya sudah, cukup Anda sendiri aja begitu. Jangan Anda sampaikan ke publik, karena nanti publik akan menilai, oh kalau gitu, apalagi pakai narasi Tuhan bukan orang Arab. Jadi salahnya adalah Tuhan bukan orang Arab gitu. Itu di situ, guys, letak yang perlu dikritik. Tuhan bukan orang Arab. Karena Tuhan itu jangan orang Arab. Jangan orang Arab, orang pun tidak gitu. Bahkan kalau tanpa lagi mau baca Alkitabnya, ya. Kalau dia mau baca Alkitabnya, di situ dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Nah, anak manusia maupun manusia itu adalah orang. Orang, jadi sama dengan Allah bukanlah orang, juga bukan anak orang, guys, gitu. Jadi Allah tuh bukan orang Israel, bukan orang Arab, bukan orang mana-mana, ya. Dia bahkan bukan orang, guys. Jadi menyamakan Allah dengan orang itu sudah kacau. Ini sama kayak saya katakan, tanpa ragi bukan kambing Jawa. Anda ngomong apa sekarang gitu kan? Orang kan bertanya, Anda ngomong apa, Bubi? Kok Anda mengatakan tanpa ragi kambing Jawa? Tanpa ragi itu manusia loh. Nah, sama kayak kita orang mengatakan Tuhan bukan orang Arab loh. Kok Anda kok begitu? Tuhan itu bukan orang Arab, bukan orang Tuhan itu gitu. Tanpa ragi juga bukan kambing gitu kan? Nah, kecuali dalam rangka pembelaan ada Tuhan kepada tanpa lagi kamu adalah kambing Jawa, boleh kita bela dengan mengatakan tanpa lagi bukan kambing Jawa. Atau ada Allah misalnya dikatakan
Allah adalah orang Arab. Nah, kita boleh membela dengan apa mengatakan Allah bukan orang Arab gitu. Jadi ada harus tahu beda konteksnya, ya. Mana yang boleh? Jadi ketika mengatakan suatu itu boleh, ini konteksnya. Tuh, yang nggak boleh itu begini gitu loh. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja, benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Nah, sekarang kita dengarkan komentar dari Dr. Haji Anwar Abbas, MM. Gini, ya. Adab berdoa itu ya, hendaknya langsung sebutkan oknum yang dituju, ya. Kalau cuman ya Tuhan udah banyak guys, ya. Coba ya Tuhan, nggak kena gitu. Sama kayak ya Nabi yang mana gitu? Nabi yang mana? Ya Tuhan yang mana? Bisa jadi Tuhan Yesus, jadi Tuhan apa gitu. Makanya kita berdoa tuh ya Allah langsung. Ya Nabi Muhammad langsung doa tuh guys. Ya presiden mana? Jangan presiden Singapura, jangan presiden presiden Cina, jangan atau presiden Malaysia atau presiden Arab gitu. Jadi harus sampaikan langsung poinnya kepada siapa ditujukan doa itu. Jadi ya Allah gitu. Karena umat agama lain juga berdoa ya Tuhan. Nah, kita kan disarankan untuk mengikuti agama lain gitu. Ya, dilarang bertasabuh. Jadi kalau umat misalnya contoh kayak umat Kristiani, itu berdoanya kan ya Tuhan gitu. Itu doa yang boleh dipakai oleh umat Kristiani. Lalu kita juga berdoa ya Tuhan. Jadi sama kan? Maka kita hindari yang begituan gitu. Nah, jadi yang nggak mungkin dilakukan oleh umat agama lain yaitu ya Allah. Itu nggak mungkin dilakukan oleh umat Kristiani atau umat lainnya. Tapi kalau ya Tuhan, bahkan umat lain pun pakai ya Tuhan juga, bukan umat Kristiani aja gitu. Misalnya yang menuhankan matahari, dia berkata ya Tuhan, maksudnya matahari gitu. Makanya bagusnya ya berdoa tuh kalau nggak bisa bahasa Arab ya sudah ya Allah gitu. Ya kan? Saatkanlah diriku misalnya. Langsung poinnya kepada ya Allah, bukan ya Tuhan lagi guys gitu. MAG. Beliau adalah seorang ulama, mempunyai gelar yang sangat banyak. Anggota Majelis Ulama Indonesia, menjabat sebagai wakil ketua umum lagi. Jadi jelas, Dr. Haji Anwar Abbas, MMAG, bukan ulama kaleng-kaleng. Bisa dikatakan, beliau adalah salah seorang muslim yang paling pintar. Saya agak terkejut juga ya, karena yang bicaranya adalah seorang jenderal KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat ya. Kalau yang bicara itu kopral ya, saya ya enggak bermasalah bagi saya ya. Tapi kalau seorang pimpinan tertinggi ya di Angkatan Darat bicara dengan bahasa seperti itu ya, menurut saya ya cerminan ya bahwa ada masalah ya di dalam diri kita sebagai bangsa ya. Beliau menyatakan bahwa ya Tuhan bukan orang Arab. Itu secara logika saya sudah salah itu ya. Masa Tuhan, kalau saya buat pertanyaan, kalau gitu Tuhan orang mana? Ya. Berarti orang Arab dong kan begitu ya. Dan mungkin juga kalau seandainya saya tanya lagi ya bukan orang mana-mana begitu kan. Salah juga itu. Ya, makanya ini kalau di segmen seperti itu ditujukan pada Tuhan yang tanpa ragi. Tuhan tanpa ragi kan orang Israel. Maka dikatakan Yesus bukan orang Arab. Oke, cocok. Karena beliau karena beliau memang orang gitu kan. Bukan Tuhan yang saya fokuskan orangnya. Yesus bukan orang Arab. Bukan Tuhan ya, maksudnya Yesus bukan orang Arab. Setuju kita, dia orang Israel. Jadi orang dibandingkan sama orang, jangan Tuhan dibandingkan sama orang. Atau apalagi mau dibandingkan sama hewan, sama kambing, kan nggak mau. Nah, tapi kalau mereka membiasa begitu guys. Jadi gini, kalau misalnya tanpa ragi setuju dengan statement Jenderal Dudung misalnya, ya cocok lah. Cocok mereka ini kenapa? Saya katakan cocok. Karena orang-orang kita tanpa ragi juga gampang mengatakan menyamakan orang dengan binatang guys. Kadal gurun, luar biasa. Kampret misalnya, itu kan nama-nama hewan, kadal gurun, kampret atau kalong gitu kan. Jadi mereka ini memang biasa menyamakan orang dengan hewan. Nah kan nggak aneh kalau
orang kayak Tamparagi ini menyamakan Tuhan dengan orang. Tuhan kok dikatakan bukan orang Arab gitu. Kecuali dalam membela ya. Misalnya ada umat Islam yang dikatakan kamu kadal gurun. Anda boleh bela itu. Bukan, dia bukan kadal gurun, dia manusia. Nah, itu cocok. Dia merupakan seharusnya. Tapi kalau dikatakan Tuhan bukan orang Arab, ya kan? Anda bisa kata bukan orang Arab, dia Tuhan gitu. Jadi bukan Tuhan orang Arab tapi Tuhan. Jadi apa orang tahu itu Tuhan. Jadi nggak perlu lagi sebutkan dia bukan orang Arab gitu kan. Orang Tuhan bukan orang gitu ya guys. Jangan lagi orang Arab, Tuhan apa orang aja bukan gitu. Soalnya nama Tuhan itu bukan orang gitu kan. Orang itu adalah makhluk, sementara Tuhan itu holy dengan makhluk nggak sama gitu. Jadi kalimat ini dan kata-kata yang dipilih oleh Pak Dudung ini ya saya nggak tahu nih ya. Ini keceplosankah kategorinya ya atau ketidaktahuankah atau sengaja? Ya, beliau ini guys dia masih kusnuzon ya. Saya juga begitu. Ya mungkin bisa jadi Jenderal Dudung keceplosan atau mungkin apa namanya ya dia kurang menata kata-katanya spontan gitu kita nggak tahu. Ya, kita berdoa aja berharap semoga itu bukan suatu yang disengaja, suatu yang memang niatan beliau, tapi mungkin kesalahan teknis atau kesalahan dalam ucapan yang sengaja gitu kan. Tahu deh nih, belum tahu deh karena saya belum begitu akrab dengan beliau. Biasanya kita kalau begitu akrab kita tahu lah cara berpikir beliau ya. Cuma bagi saya ya adanya pernyataan bahwa Tuhan bukan orang Arab ini ya memang ada agama-agama tertentu ya. Jadi narasi-narasi ini guys, Tuhan bukan orang Arab, apalagi budaya kita bukan budaya Arab, itu kan berhubungan. Jadi sesuatu dengan Arab tuh mereka ini sensitif dengan Arab, ya. Kan ada narasi sebelum ini kan narasi ini orang tuh publik itu kenapa banyak yang gerah ya guys ya. Karena ini narasi sudah dibangun sejak beberapa waktu lampau. Ya, narasi untuk menyerang Arab. Jadi ini bukan yang pertama loh. Tuhan bukan orang Arab. Ada lagi budaya kita bukan budaya Arab. Budaya kita bukan apa lagi namanya pulang aja sana ke Arab naik onta. Ini narasi-narasi ini mendiskreditkan Arab. Makanya ketika ada orang yang memakai Arab dengan seenaknya, misalnya sesuka hatinya dengan penempatan yang salah, itu orang akan langsung terasa gitu. Bagi kalau orang itu ya guys ya, dia punya perasaan. Jadi kita nggak mau satu suku pun di dunia ini didiskreditkan. Apapun sukunya, bahkan suku Afrika sekalipun, suku Cina sekalipun gitu. Nah, kayak saya tidak pernah mendeskripsikan suatu suku ya. Anggaplah kayak suku Cina. Yang saya kritik bukan suku Cinanya. Yang saya kritik adalah oknum. Seperti oknum-oknum oligarki yang kebanyakan orang Cina, lalu oknum-oknum dari orang-orang komunis Cina yang di Tiongkok sana yang membantai kaum muslimin Uighur ya, komunis dari Myanmar ya, junta militernya yang membantai kaum muslimin di Rohingya, orang-orang komunis lah pokoknya. Yang itu memang faktanya yang jelas nampak di mata itu jelas yang mendeklar mereka komunis itu jelas adalah partai komunisnya Tiongkok gitu. Makanya kita itu jelas-jelas kita langsung katakan gitu. Itu yang kita kritik itu bukan suku Cinanya. Kita nggak ada masalah sama suku Cina, tapi mereka jelas bermasalah dengan suku Arab. Jadi mereka ini rasis guys. Ya, makanya narasi-narasi dibangun itu selalu mengkreditkan Arab. Kita nggak pernah ya misalkan ini kan. Kalau mereka mengatakan misalnya kadal gurun, kita nggak pernah mengatakan kadal Beijing misalnya, nggak pernah guys. Ya kan? Atau misalnya pulang saja sana ke Arab, ke Cina sana atau ke Arab sana kata aja kan. Minum kencing onta, kita nggak pernah mengatakan pulang saja karena ke Cina, makan minum kencing Cina tuh ya, kencing panda kan nggak pernah kan. Tapi mereka narasinya seperti itu gitu. Jadi kita fokus pada oknum ya yang menyimpang, yang tidak adil, yang menciptakan berbuat tidak adil, kezuliman. Mereka malah rasis guys gitu. Jadi dari permainannya sudah ke suku gitu dan agama, bukan kepada oknum. Kalau saya sebutkan nama agamanya ya dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dia, Tuhan untuk bangsa dia dan Tuhan bukan untuk lain gitu kan, untuk bangsa lainnya. Tetapi kalau yang namanya Tuhannya orang Islam itu Tuhan sekalian alam gitu, tidak hanya Tuhan bagi manusia, tetapi juga Tuhan bagi makhluk-makhluk non manusia gitu kan. Lalu
kenapa kok orang seperti Pak Dudung yang jabatannya Kepala Staf Angkatan Darat kok bisa bilang Tuhan bukan orang Arab? Makanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja gitu kan. Nah, kalau seandainya logika ini saya lanjutkan, kalau begitu nih, jika seandainya beliau adalah pimpinan tentara dunia gitu ya, tentara PBB, dia akan bilang ya, logikanya, teman-teman pasukan saya yang non-Arab jangan berdoa dalam bahasa Arab gitu, karena Tuhan bukan orang Arab gitu kan. Ya jadi ya, logika-logikanya menurut saya tidak masuk ini ya. Padahal menurut saya ya, seorang jenderal ya, sekali berjenderal ya, dia tidak pantas berbicara seperti itu ya. Oleh karena itu yang saya takut itu begini ya, kalau itu dianggap sebagai sebuah instruksi ya, yang berkata kan adalah jenderal, jadi akhirnya jenderal bawah-bawahannya tidak ada lagi yang berdoa dalam bahasa Arab gitu kan. Mereka memilih berbahasa Indonesia. Kenapa kalian berbahasa Indonesia tidak berbahasa Arab berdoanya? Ya, karena kepala staf kami berdoanya dalam bahasa Indonesia saja gitu. Katanya tidak usah berbahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Kan logikanya jadi apa yang jadi salah ya. Nah, jadi pernyataan Jenderal Dudung tidak masuk logikanya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG karena menurut salah seorang yang paling pintar dari umat muslim ini, pernyataan Jenderal Dudung salah logika. Karena dengan berkata Tuhan bukan orang Arab akan menimbulkan pertanyaan kalau begitu Tuhan orang mana. Dan yang Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG takutkan adalah tentara Indonesia berdoa dalam bahasa Indonesia, tidak lagi berdoa dalam bahasa Arab. Nah, pada video ini kita tidak membahas kenapa Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG takut tentara Indonesia berdoa dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita akan membahas kesalahan logika Jenderal Dudung menurut Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Menurut Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG, pernyataan Tuhan bukan orang Arab menimbulkan pertanyaan kalau begitu Tuhan orang mana. Nah, menurut saya, pernyataan Tuhan bukan orang Arab tidak menimbulkan pertanyaan kalau begitu Tuhan orang mana. Jadi, sekarang saya mau melakukan eksperimen, apakah benar pernyataan Tuhan bukan orang Arab menimbulkan pertanyaan kalau begitu Tuhan orang mana? Shalom Ustadz Abdul Amburadul. Assalamualaikum Tan Paragi. Pak Ustadz, Tuhan Eksperimennya dengan karakter buatan sendiri, guys. Jadi dia bereksperimen dengan diri sendiri gitu, bukan dengan umum. Gini loh, sebenarnya dia ini nggak perlu melakukan eksperimen karena sudah ada statement dari Ustadz Friksial, Ustadz siapa tuh lagi tuh, ada juga dari ketua umum wakil ketua umum MUI. Itu nggak perlu lagi eksperimen. Udah ada tersaji data di lapangan, paham ya? Misalnya saya mau buat eksperimen, betul nggak pernyataan Ustadz ini dari wakil MUI? Itu ada statement lagi dari kritik lagi dari Ustadz Friksial dan lain sebagainya gitu. Bahkan termasuk saya gitu. Jadi tanpa lagi tidak memakai data itu, dia malah membuat eksperimen dengan dirinya sendiri, paham ya? Ini adalah karakter ciptaannya yang isi kepalanya isi kepala dia, guys, gitu. Ini apa namanya? Ini namanya pembenaran. Misalnya saya mau buat statement. Kalau menurut saya enggak tuh, kalau dikatakan Tuhan bukan Arab, bukan berarti ada pertanyaan yang timbul bahwa Tuhan tuh kalau gitu Tuhan orang lain. Lalu saya memakai eksperimen, saya pakai eksperimen, tapi saya melakukan pembenaran dengan membuat karakter yang itu isinya kepala saya juga gitu. Ini namanya pembenaran, guys. Jadi ini bukan metodologi yang ilmiah gitu. Paham ya logika berpikirnya? Jadi dia tanpa lagi memakai boneka dirinya ya yang mencerminkan isi kepalanya juga. Tentu dia bisa berbuat apapun dengan itu. Menyeting supaya karakter ini sesuai dengan isi kepalanya gitu. Karena memang ini isi kepala dia. Nah, mungkin dia buat karakter itu lalu menyerang dirinya atau tidak sesuai dengan dirinya kan nggak mungkin. Pastilah dia akan setting itu. Jadi ini bukan eksperimen namanya. Eksperimen itu adalah sama kayak gini, guys ya. Jangan kan lagi dengan dirinya sendiri. Gini, saya buat eksperimen misalnya gini. Gimana kalau saya buat eksperimen? Gimana kalau saya melemparkan kotoran ke orang-orang, orang itu marah apa tidak gitu, atau melempar orang yang telur busuk misalnya, orang itu marah apa tidak. Nah, yang namanya settingan, kita akan melempar telur busuk kepada orang yang sudah kita setting, teman kita atau siapa itu yang kita katakan, bro, aku buat konten nih, ini kan dia buat konten nih, nanti aku lempar kamu pakai telur busuk ya.
Jangan marah ya, karena ini konten nih. Udah join kita kan, itu orang bukan tanpa ragi, tapi orang lain, tapi sudah disetting begitu, lalu dibuatlah konten tanpa ragi melempar dengan terbusuk gitu kan. Orang tuh ketawa. Lagi dong gitu kan. Nah, dan lu juga katakan, nah benar kan, eksperimen saya berhasil kan? Betul, orang tidak marah kok dilempar pakai telur busuk. Itu buktinya dia ketawa. Nah, ini di situ sakit apanya guys? Kesalahan berpikir di situ. Ya tentulah itu orang sudah kamu setting begitu. Coba kamu lempar telur busuknya ke orang lain. Ke Pak Polisi misalnya atau kepada tentara, kalau nggak kamu dikasih pelajaran gitu kan? Sama seperti ini. Eksperimennya dengan karakter settingan dia gitu. Jadi guys, ini adalah betul-betul absurd ya. Makanya konten tanpa ragi ini dimana tidak ada sama sekali narasi logika dan berpikirnya gitu. Ini sangat absurd luar biasa guys. Bukan orang Arab. Hah, tanpa ragi. Pernyataan ente itu salah logika. Karena kalau ente berkata Tuhan bukan orang Arab, pertanyaan yang timbul adalah jadi Tuhan orang mana? Oh, Ya, karena ingat ada Tuhan selain Allah yang namanya Tuhan Yesus yang dituankan sama tambah ragi. Coba kita tunjukkan ini ke Yesus. Kita gak usah fokus ke Allah lah. Tuhan ada banyak kan. Kita pakai contoh satu yang memang orang gitu. Orang berkata, Tuhan Yesus bukan orang Arab. Karena orang tahu itu Tuhan, karena orang tahu itu orang. Oh kalau gitu Tuhan Yesus orang mana? Orang Israel. Paham ya? Jadi nanti takutnya ada orang yang nggak tahu kalau Allah itu bukan orang. Karena ingat, ada umat Kristiani kita lagi yang menyamakan Tuhan dengan orang gitu. Jadi Tuhan itu jadi orang kan? Tuhan turun ke dunia menjadi manusia atau orang gitu. Nah, nanti akan lengketnya ke situ guys. Oh kalau gitu Allah itu kan orang mereka sebut sebagai Allah. Oh jadi kalau gitu Allah itu bukan orang Arab, berarti Allah orang Israel. Karena dia berubah di manusia, ya, yang dilahirkan di Israel, tentu jadi orang Israel itu. Jadi ini kacau guys gitu, ya kan? Ini hanya cocok untuk tuannya tanpa ragi. Untuk tuan Allah nggak cocok. Jadi kalau nggak cocok ya nggak usah pakai. Sama kayak apa maksudnya mengatakan tanpa ragi bukan kambing Jawa? Itu kan nggak perlu, nggak ada maknanya gitu. Masa tanpa ragi disamakan dengan kambing? Masa Allah disamakan dengan manusia, dengan orang gitu? Jadi di situ absurdnya. Sesuatu yang nggak sama jangan disama-samakan, ya kan? gitu ya. Pak Ustadz, nabi kamu itu bukan buaya darat. Hah, tanpa ragi. Memang saya logika kenapa? Kok nabi yang manusia disamakan dengan narasi buaya darat gitu? Paham ya? Kecuali ada yang menuduh nabi ya dengan buaya darat. Oke. Ada yang menuduh, pernah nggak selama ini Allah dituduh orang Arab? Nggak pernah guys. Tidak ada kita pernah dengar Allah adalah orang Arab. Orang semua tahu bahwa Allah itu bukan orang. Jangan orang Arab, orangnya tidak. Gitu. Tapi umat Islam ada dituduh sebagai kadal gurun. Nah itu kalau ada umat Islam yang dituduh kadal gurun, Anda bisa bela. Umat Islam bukan kadrun, bukan kadal gurun. Nah itu cocok. Gitu kan? Ini saya katakan konteksnya tanpa lagi nggak ngerti. Mana kapan ketika dipakai cocok, mana dipakai tidak cocok gitu. Jadi kayak dikatakan Nabi Muhammad bukan buaya darat. Nggak cocok guys. Karena tidak ada orang yang menyerang Muhammad dengan sebutan buaya darat. Nggak ada. Gitu. Kalau ada misalnya itu ditujukan pada itu saja gitu. Nah, masalahnya Jenderal Dudung itu melebar kepada untuk menjustifikasi bahwa nggak apa-apa dua dalam bahasa Indonesia. Memang nggak apa-apa, cuman masalahnya adalah posisinya itu ya guys, posisinya sebagai seorang jenderal yang nanti akan takutnya diikuti oleh orang-orang yang menokohi dia gitu. Atau anak buahnya ya. Jadi seharusnya ya sebagai tokoh ya kita dorong, ayo dong hafal Quran, hafal doa-doa dalam bahasa Arab gitu, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Islam.
menunjukkan kecintaan kita kepada kelestarian budaya Islam. Ingat ya, Islam itu budaya diturunkan dalam bangsa Arab ya, otomatis nabinya juga orang Arab dan nabi itu memakai budaya Arab, paham ya? Jadi tujuannya ada, ini bukan masalah kayak pakaian segala macam, tapi masalah esensinya. Jadi sesuatu yang dibaca, dilafalkan, ya kan? Jadi gini Allah tuh bersama dengan malaikatnya itu menurunkan Quran dalam bahasa Arab, doa-doa, apalagi hadis-hadis gitu kan, yang Nabi sampaikan itu dalam bahasa Arab. Yang beliau dengar juga tentu dalam bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi itu mendengar Jibril atau Allah tuh berkata dalam bahasa Indonesia, Hai Muhammad misalnya, ya, laksanakan sholat 5 waktu, kan nggak mungkin, tentu dia pakai bahasa Arab. Nah itu kita harus hargai penyampaian. Jadi untuk menjaga orisinalitas, ya, makanya coba lihat kayak umatnya Tamparagi, ya, mereka tidak ada yang hafal Alkitab dalam bahasa aslinya, ya. Bahkan jangan bahasa aslinya, bahasa kita pun mereka nggak hafal. Nah, kita umat yang jauh lebih baik guys, umat Islam ini kita hafal dalam bahasa aslinya dan itu kita jaga selama ratusan tahun itu, ya kan? Bahkan nanti sampai bahkan ribuan tahun kita jaga itu, ya, beratus ribu tahun kita jaga itu guys, ya, hafalan itu. Jadi itu dalam rangka menghargai tradisi. Coba Anda bayangkan ya. Coba. Oke, saya sembunyi orang Cina ya. Karena di Indonesia yang nampak betul tuh orang Cina. Orang Cina tuh nampak betul. Ya bagus gitu. Mereka meskipun mereka WNI, warga negara Indonesia, tapi mereka tidak lupa dengan kampung halamannya di Cina sana. Mereka nggak lupa itu. Itu saya salut sama mereka guys. Ya, mereka tidak pernah lupa dengan kampung halamannya, ya kan? Nah, di Indonesia mereka itu misalnya kayak berdoa atau bahkan ngobrol sama dia tuh mereka ngobrol dalam bahasa Cina. Untuk apa tujuannya? Untuk melestarikan budaya mereka gitu. Nah, ada nggak orang yang mengatakan gini, kamu jangan pakai budaya Cina dong, pakai budaya Indonesia? Kan tidak ada gitu. Ya serah mereka mau pakai budaya mana. Bahkan kalau anda perhatikan ya, di gereja itu orang pakai jas. Setelah orang tuh pakai jas, pakai gaun, itu kan budaya Indonesia bukan? Ya, seperti juga orang Muslim memakai gamis, itu bukan budaya Indonesia, tapi nggak masalah, nggak ada orang protes di situ. Kamu ke masjid jangan pakai gamis dong, kamu ke gereja jangan pakai jas, sepatu, gaun dong, nggak ada masalah di situ. Karena Anda mau ikut budaya manapun itu hak Anda, ya kan? Ya, yang nggak boleh itu adalah larangan. Jangan pakai budaya Cina dong, jangan pakai budaya ini dong gitu. Ya hak orang gitu, selama tidak melanggar agama kan nggak masalah gitu guys. Bahkan orang bule aja belajar budaya Indonesia, mereka belajar tentang angklung, budaya Jawa, bahasa Jawa, nggak ada masalah kan? Mereka belajar budaya Indonesia nggak ada masalah. Ada nggak pemerintah mereka melarang kamu jangan belajar budaya Indonesia dong gitu? Bahkan ada orang bule itu ya memakai budaya Jawa guys, ngomong dalam bahasa Jawa, pakai belangkon macam medok suaranya, nggak ada masalah guys gitu. Jadi janganlah rasis jadi orang gitu, ya kan? Jadi poinnya di situ sebenarnya guys. Jadi ujung-ujungnya adalah kembali ke rasisme. Pernyataan ente itu salah logika. Karena kalau ente berkata Nabi aneh bukan buaya darat, pertanyaan yang timbul adalah kalau begitu Nabi aneh buaya apa? Iya ya, kamu benar sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz, Rizik itu bukan kadal gurun. Hah, tanpa lagi. Pernyataan ente. Nah, kalau misalnya dikatakan Habib Rizik bukan tanpa kadal gurun, itu ada kecocokan. Dalam artian, kalau dia pakai itu untuk membela ya, ada yang mengatakan, Rizik itu adalah kadrun. Nah, dia dalam konteks membela, boleh, bagus malah. Jangan dong begitu dong, mengatakan Habib Rizik adalah guru, dia bukan kata guru, nah itu bagus. Tapi konteksnya dalam hal menghina, ya, itu nggak boleh guys. Atau menggampangkan, karena Habib Rizik bukan kata guru, makanya kita kita nggak apa-apa, apalah gitu misalnya. Kita nggak apa-apa berdoa dengan bahasa Indonesia, itu nggak boleh gitu.
Jadi ada konteks yang dibolehkan, ada yang tidak gitu kan. Tapi ingat sekali lagi ya, mereka ini bukan hewan. Jadi kita nggak biasa pakai nasi hewan itu, kita nggak biasa guys. Membandingkan orang dengan hewan kita nggak biasa. Membandingkan Tuhan dengan manusia nggak biasa. Kalau tambah lagi biasa itu bagi dia. Itu salah logika. Karena kalau ente berkata rizik bukan kadal gurun, pertanyaan yang timbul adalah kalau begitu rizik kadal mana? Ini menarik sekali. Gak sampai apa tambah lagi guys. Logika. Pak Ustadz, kamu bukan keledai dungu. Hah? Tanpa lagi. Pernyataan ente itu salah logika. Karena kalau ente berkata aneh bukan keledai dungu, pertanyaan yang timbul adalah kalau begitu Nanti orang kan bilang, oh dia bukan keledai dungu tapi keledai pintar gitu. Intinya adalah nggak cocok ada kata ininya guys, hewannya gitu. Kalau misalnya siapa namanya ya, Abdul ini ya, Abdul bukan orang dungu, cocok, dia memang orang. Abdul bukan, dia cocok tuh guys ya, Abdul bukan orang dungu, Abdizik bukan orang Arab, bukan orang Indonesia misalnya, apalagi yang orang-orang ya, Yesus bukan orang Arab, itu cocok, memang orang dibandingkan dengan orang. Tapi kalau Tuhan bukan orang Arab, Abdul ini bukan keledai dungu, itu nggak cocok guys. Kok orang dibandingkan sama keledai? Paham ya? Pembandingan itu yang salah logikanya. Membandingkan dari awal, ketika Anda mencoba membandingkan sesuatu yang tidak equal, itu Anda sudah kena yang namanya logika berpikir Anda udah salah guys ya. Paham ya? Jadi kesamaan itu, jadi membandingkan sesuatu yang sama, jangan nggak sama, yang apple to apple dibandingkan. Itu ya. Misalnya kalau dikatakan Abdul bukan orang dungu, nggak masalah, itu cocok, memang orang dibandingkan sama orang gitu, paham ya? Ini keledai apa? Oh, oke. Terima kasih Ustadz Abdul Amburadul atas penjelasannya. Sama-sama, Tan Baragi. Jadi orang dikasih nama Ustadz Abdul Amburadul gitu, luar biasa penghinaannya guys. Coba kita mau dia dikasih nama tanpa ragi, tanpa otak gitu. Mohon maaf ya, ini agak kasar sedikit guys. Ya. Jadi kalau dikatakan ini Ustadz Abdul Amburadul, ya tanpa ragi, tanpa otak jadinya kan. Nah, cuman saya malas melanjutkan guys. Cukup sekali aja ya. Ini cuma sebagai contoh loh. Bukan maksud saya untuk menghina, tapi memang apa ya? Inilah kegeraman kita guys gitu. Ustadz dilabelkan dengan amburadul gitu. Mau Ustadz Abdul Amburadul, mau Ustadz Pelik Amburadul, nggak boleh guys. Ustadz disematkan amburadulnya di belakang gitu. Apalagi Ustadz ini rekan dia sendiri, isi kepala. Jadi kalau dia mengaplikasikan sesuatu dengan isi kepalanya, berarti isi kepalanya amburadul sebenarnya. Jadi Ustadz Abdul Amburadul, ya kenapa amburadul? Karena isi kepala tanpa lagi amburadul gitu. Makanya terciptalah dari isi kepalanya amburadul itu, ya terciptalah Ustadz Abdul Amburadul. Maka dia menamakan animasinya ini dengan isi kepala dia. Paham ya logika berpikirnya? Semoga ente mendapatkan hidayah. Wassalam. Amin, amin. Shalom. Nah, kita sudah saksikan bersama, ternyata Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG memang benar. Ternyata logikanya umat muslim memang seperti itu. Jadi, saya berharap teman-teman semua sudah bisa melihat kesalahan logikanya di mana. Buat teman-teman yang bukan muslim, kita harus maklum, dan mulai sekarang, kita jangan berkata kepada teman-teman yang muslim, bahwa mereka bukan keledai dungu. Jadi bukan hanya keledai dungu, juga kadal gurun gitu. Mau nggak umat Kristen dikatakan kalian adalah keledai domba bodoh, atau apa lagi namanya ya kadal barat misalnya, kan nggak mau kan? Dihentikan narasi menyamakan manusia dengan hewan dan juga menyamakan Tuhan dengan manusia. Tapi kalau anda jadi mereka nih guys memang biasa, saya katakan lagi biasa menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi jangan kan manusia disamakan dengan hewan, Tuhan ini disamakan dengan manusia gitu. Ini kita yang maklum harusnya, bukan tanpa ragi yang maklum. Jadi kita ajak kita semua harus maklum kepada tanpa ragi dan umatnya,
Ya inilah kebiasaan mereka, menyamakan manusia dengan hewan, Tuhan dengan manusia. Makanya timbul narasi Yesus Tuhan. Umat Islam keledai dungu, kalau gurun, karena memang kebiasaan mereka begitu. Mereka cuma sampai di situ isi kepalanya, guys. Nggak bisa membedakan mana hewan, mana manusia, mana orang, mana Tuhan, nggak bisa mereka, guys. Nggak sampai, pemikirannya nggak sampai ke situ. Karena kalau kita berkata bahwa mereka bukan keledai dungu, hal itu akan menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran mereka. Kalau mereka bukan keledai dungu, mereka keledai apa? Ya, karena keledai akan dibandingkan dengan keledai. Gitu. Ya. Keledai akan dibandingkan dengan keledai. Nggak bisa keledai dibandingkan dengan orang gitu. Tapi kalau Anda bilang itu bukan keledai dungu gitu. Mereka coba kita hilangkan sosoknya misalnya, ya. Kita katakan mereka bukan keledai dungu. Orang nggak tahu itu orang, guys. Orang nggak tahu itu orang gitu. Ya blind, namanya blind. Jadi orang nggak tahu itu orang. Mereka bukan keledai dungu. Mereka akan, yang dengar akan mengira memang betul-betul keledai. Oh berarti bukan keledai dungu, berarti keledai pintar dong. Nah tapi kalau tanpa orangnya, kita langsung katakan, kok orang kok disamakan dengan keledai sih, gitu. Ini narasi awal ketika udah mengatakan ada keledainya itu sudah salah, gitu. Meskipun itu bukan atau apapun itu, mau bukan sama sekalipun gitu. Karena di balik keledai dungu masih ada keledai keledai sesat atau apapun itu, guys. Itu poinnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Ya, jadi Yesus Kristus yang orang Israel, yang bukan orang Arab, mengasihi kita. Itu kata dia, guys. Itu maksudnya gitu. Maksudnya saya gini loh. Kalau untuk Yesus silakan lah. Misal gini, kalau ada tanpa lagi gini. Nih ya. Kenapa Tindak Ludu nggak boleh berkata seperti itu? Tanpa lagi boleh. Tanpa lagi boleh ngomong gini loh. Saya berdoa pakai bahasa Israel karena Tuhan saya bukan orang Israel. It's okay. Memang Tuhan saya bukan orang. Saya tidak berdoa pakai bahasa Jawa karena Tuhan saya bukan orang Jawa. Cocok. Karena memang Tuhan dia bukan orang Jawa tapi orang Israel. Tapi kalau kita nggak cocok, sama Islam pakai gitu, guys. Tuhan kita bukan orang Arab, nggak cocok. Oke? Jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.